حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nggih, memasuki pertemuan yang kesekian kalinya pembahasan kita tentang kitab Kaifatus Sholi, memasuki bab atau pasal tentang sujud yang membahas tentang sujud di halaman 17. Nah, pertama dari i'tidal kemarin, dari i'tidal kemarin posisi kita berdiri dengan tangan baik dilepaskan atau bersedekap. Ya, posisinya berarti ketika i'tidal berdiri tegak, setelah itu tangan boleh bersedekap seperti ini atau dilepaskan. Nah, terus untuk tata cara kita proses turun dari i'tidal ke sujud itu nanti tidak perlu yang namanya mengangkat tangan. Jadi sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu Allahu akbar, turun ke sujud tidak perlu ngangkat tangan terlebih dahulu. Jadi langsung ke sujud. Nah, pertama ketika sujud yang kita jatuhkan terlebih dahulu untuk yang untuk yang masih sehat. Nah, ini untuk dengan keterangan untuk yang masih sehat tulang belulangnya, yang masih sehat yang kita jatuhkan terlebih dahulu adalah lutut. Ini adalah madhab dari mayoritas ulama atau jumhur ulama fikih menyatakan pertama yang diturunkan, anggota tubuh pertama yang diturunkan ketika sujud adalah lutut. Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Nah, idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Dari Wa'il bin Hujr berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersujud maka beliau meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu, kemudian baru meletakkan kedua tangannya. Berarti posisi ini sujud itu lebih duluan lututnya. Dikuatkan oleh Abu Hurairah dari sahabat Anas juga seperti itu. Ra'aitu Rasulullah in hatta bit takbiri hatta sabaqat rukbatahu yadaihi, sehingga kedua lututnya mendahului kedua tangannya. Itu yang dari Sayyidina Anas. Kalau dari Abu Hurairah, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila salah seorang di antara kalian bersujud, hendaknya tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh unta. Kalau unta itu posisi yang ketika unta mau ketika unta mau turun, ya, unta dari berdiri tegak terus turun, itu posisi yang turun terlebih dahulu adalah kaki yang depan. Nah, itu kalau unta. Begitu juga dengan sapi, gajah dan lain-lain. Kalau misalkan kok mau diturunkan, nah itu bahasa Jawanya ndeprok. Nah, bahasa Jawane sapi nek ndeprok atau sapi nape jerum, itu mesti kaki depan dulu yang
diturunkan. Nah itu kalau diberatkan manusia berarti ketika mau sujud tangannya dulu yang diturunkan. Nah itu kalau dari riwayat Abu Hurairah, apabila salah seorang dari kalian ketika hendak mau sujud, jangan seperti hewan yang meletakkan tangannya terlebih dahulu ketika akan duduk. Hendaknya meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Nah berarti kedua lututnya terlebih dahulu. Dua lutut berarti yang belakang ya, kaki. Nah, jadi posisinya sikile dhisik, aja tangannya dhisik. Nah kalau misalkan tangannya dulu bagaimana? Itu diperbolehkan semestinya. Ada mazhab lain dari pendapat ulama lain yang menyatakan juga seperti itu, meletakkan kedua tangan ke lantai terlebih dahulu sebelum kedua lutut. Nah apakah sholatnya sah? Ya sah, tetap sah. Yang dinilai adalah ketika sujudnya, yang menjadi rukun adalah sujudnya. Nah terkait meletakkan tangan dulu antara lutut atau tangannya, itu adalah tata cara menuju sujud. Nah tata cara menuju sujud. Nah itu nggih. Nah kalau yang pendapat yang tangan terlebih dahulu itu ada dari Abu Hurairah juga meriwayatkan, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yad'u yadayhi qabla rukbatayhi. Nah itu diturunkan tangannya terlebih dahulu baru lututnya. Itu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada yad'u yadayhi qabla rukbatayhi. Sesungguhnya Nabi biasa ketika sujud meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Nah ini hadis juga berarti Nabi itu mencontohkan dua dua tingkah. Yang pertama adalah tangannya lututnya terlebih dahulu, dan yang kedua adalah tangannya terlebih dahulu. Cuman mayoritas atau jumhur ulama di sini sepakat bahwa yang lebih utama adalah yang lututnya terlebih dahulu. Oke. Jadi kalau misalkan lutut terlebih dahulu sudah bisa digambarkan pasti. Posisinya seperti apa bisa digambarkan. Oke, ngoten nggih. Nah, wis anggap ae paham. Oke, selanjutnya posisi anggota tubuh yang menempel ke lantai ketika sujud. Ini ada tujuh anggota tubuh yang menempel ke lantai. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'udzu min ala jabhati alal jabhati wa asyara bi yadayhi ala anfihi wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamaini wala nakiftu sayyab wa sya'ra. Jadi posisi dari seluruh anggota tubuh ini ketika sujud yang nempel ke lantai itu yang diperintahkan itu ada 7. Yang pertama adalah ini dahi, batuk. Terus yang kedua telapak tangan. Terus yang 1, 2, 3, 4, 5 adalah kedua lutut. Yang terakhir 6 ke 7 yaitu kaki. Posisi kaki ini adalah kalau di keterangan kitab Fathul Qarib yang pernah saya baca itu ala batni rijlaihi. Nah, ini berarti posisi sikile iku sing piye? Ini jelasnya piye iki? Ndidono. Batni rijlaihi ini kalau kaki ditekuk seperti ini. Nah, ini yang posisi pas tekukannya itu yang ditempelkan di kaki. Jadi bukan telapak kaki, tapi adalah ujung telapak kaki paling depan. Nah, itu ala batni rijlaihi. Nah, itu lebih detailnya seperti ini. Nah, ini kan dijelaskan ujung telapak kaki, baik kanan dan kiri. Ujung telapak kaki itu berarti sebelum jari. Nah, itu ya, sebelum jari. Coba dirasakan sendiri. Sebelum jari itu adalah ujung telapak. Nah, itu adalah organ yang diletakkan ke lantai ketika sujud. Makanya kalau sujud gak boleh cuma nempel ngene tok sikile. Nah, nekuke berarti harus plek seperti ini.
Karena nanti yang dimaksud dengan apa itu ala batni rijlaihi ini adalah yang posisi ini antara telapak antara, kalau misalnya di sini adalah antara telapak kaki dan jari. Nah itu. Jadi makanya sujudnya kudu plek seperti ini jarinya. Nah seperti itu. Nah itu ada 7 ya. Nah kalau misalkan perihal hidung bagaimana? Hidung itu boleh diletakkan, boleh tidak. Makanya kalau kemarin pas waktu covid rame-rame sholat disuruh maskeran anak sing protes, dan nanti sholatnya gak sah. Nah itu berarti ngajine gung papak. Sopo jam sing pesek jam? Sopo jam sing pesek jam? Nah itu. Jadi posisi hidung tidak diwajibkan untuk menempel. Oke, posisi hidung tidak diwajibkan untuk menempel. Boleh diangkat atau boleh ditempelkan. Nah, tapi kalau mau menempelkan ke hidung, hidung ditempelkan ke lantai itu lebih dianjurkan, lebih disunahkan. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana anfahu wajib tahatahu. Jadi Rasulullah ketika sujud meletakkan dengan menekan dahi dan hidungnya ke tanah. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu meletakkan dahi dan hidungnya ke tanah. Berarti nggak cuman sekedar apa dahinya toh, sampai hidungnya pun juga nempel di lantai. Wa idza sajadat fa'amkina jabhataka minal ardi hatta tajida hajmal ardi. Dan jika kamu bersujud maka letakkanlah dahimu ke tanah sehingga merasakan bentuk tanah. Nah ini kalau dulu ya zamannya Sayyidina Ali ya cek tanah, cek masih pasir, di sana kan padang pasir. Nah kalau kita, nah ini misalkan sholat ning gini masjid, sing masjid itu durung dimester, nah aku kerasa waktune sing grunjal. Nah kalau misalkan sudah di keramik seperti ini ya bisa kita rasakan. Lah yo sholat ning masjid sing durung di keramik itu kan berarti jek terpalan toh. Nah iku kerasa kasare. Nah, kerasa itu. Nanti kalau misalkan sudah di keramik seperti ini, mungkin kerasanya kalau pas di persimpangan dua keramik, nah itu lagi kerasa. Nah, duit jerawat nih tengah kene pisan, yes. Selamat menikmati gue pisan. Wes Riz, gak usah dipaksa Riz. Stop kontaknya jaluk ganti. Ki lho Riz ono stop kontak. Iku sing apa kipas iku di jabut ae iku. Oh. Oke, dilanjut. Ya, menekan dahi dan meletakkan hidung untuk itu hukumnya sunnah. Terus posisi tangan seperti apa? Ini tak jelaskan dulu sampai selesai ya. Nanti prakteknya belakangan aja. Tak jelaskan dulu sampai selesai, nanti biar belakangan Hadi yang praktek. Nah, posisi kedua telapak tangan, meletakkan dua telapak tangan sebanding dengan dua pundak. Berarti posisinya di sini nanti. Ketika sujud dia sejajar dengan pundak di samping pundak. Nah, ini untuk yang putra. Yang putri belakangan. Yang putra sebanding dengan pundak. Terus kedua meletakkan dua telapak tangan sebanding dengan wajah dan dekat dengan telinga. Posisi ini sampingnya wajah, berarti seperti ini. Nah itu posisi kedua telapak tangan. Ya ini kedua telapak tangan. Nah posisi jari bagaimana? Boleh dibuka, boleh ditutup. Posisi jari boleh dibuka, boleh ditutup. Nah yang penting posisi jari menghadap ke kiblat. Berarti gak leh tangannya ngene iki gak leh. Salat tangannya miring ngene, head dingling-ling head. Ya, posisi tangan ini harus lurus menghadap ke depan, menghadap ke kiblat berarti. Gak boleh posisi jari-jari. Nah, posisi tangannya miring. Nah, atau menggenggam itu juga tidak boleh. Harus dibuka. Posisi tangan harus
dibuka. Nah, terus setelah itu untuk yang putra, nah ini untuk yang putra dulu, karena cara sujudnya yang putra sama yang putri ini beda. Cara cara sujudnya yang putra dengan yang putri itu beda. Oke. Lengan tangan dan siku untuk yang putra, lengan tangan dan sikunya itu dibuka, buka ya, gak oleh di rapetno karo awake. Nah, posisi tangan itu dibuka, berarti melebar di samping. Oke. Ngerti kodok? Nah, wis persis kodok. Nah, kalau kata itu kan apa tangan yang kaki depan itu kan posisinya agak keluar. Nah, posisi tangan laki-laki pria ketika sholat itu harus di samping juga. Nah, itu ya di samping. Terus tidak boleh diletakkan sikote. Nah, sikunya ini nggak boleh diletakkan di lantai, diangkat seperti ini. Minimal adalah seperti ini. Nah, nggak oleh sampai plek. Nah, itu baik laki-laki dan perempuan nggak boleh. Sopo? Amang. Nah, posisinya diangkat. Boleh diangkat ke belakang atau diangkat ke samping itu boleh. Nah, ini yang pria. Yang perempuan nanti beda lagi. Posisi siku boleh direnggangkan atau boleh tidak direnggangkan. Dalam artian direnggangkan itu yang dibuka seperti ini, atau yang cukup diangkat seperti ini saja itu boleh. Nah, prakteknya nanti belakangan, Hadi yang praktek. Nah, terus apakah boleh meletakkan siku ini di paha ketika sholat? Nah, itu boleh. Tapi mayoritas ulama menyatakan kalau yang putra itu kurang baik. Nah, posisi psikoteki ditempel noning pupu, di paha. Nah, itu berarti tangannya belum begitu keluar. Nah itu. Nah, kalau untuk yang putri, nah itu boleh. Kalau yang putri boleh. Tapi nanti belakangan putri. Yang putra tak selesaikan dulu. Nah, terus yang ketujuh, posisi pantat lurus dengan lutut. Nah, ini yang agak susah. Ini baik putra dan putri sama. Yang membedakan putra dan putri itu hanya tangan, posisi tangan saja. Kalau untuk yang lain insya Allah sama. Nah, ini mengangkat pantat vertikal dengan lutut. Berarti posisinya dari apa itu paha. Posisi paha itu lurus vertikal seperti ini, posisi paha. Biasanya wong-wong itu posisi kaki itu kayak gini, 45 derajat. Nah, tapi ini harus 9 nggak sampai 90 sih. 90 berarti sikilnya ya lurus ini. Tapi ini posisinya seperti ini. Nah, kalau kaki kan seperti ini. Nah, ini pahanya lurus. Nah, itu. Apakah bisa? Bisa. Oh, contohnya jelas. Nah, ini diriwayatkan wasofa lanal barraul fawadu'a yadahi wa atamada ala rukbatahi wa rafa'a ajizatahu wa qala hakadha kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengangkat pantatnya sejajar dengan lutut. Nah, ia lalu berkata seperti inilah dulu Rasulullah bersujud. Nah, hadisnya wis eneng. Jadi gak usah protes. Ya kok ngono piye Mas? Yang tadilu fi sujudi wala yabsut ahadukum zirahi in bisa tol kalbi. Nah, tegaklah dalam bersujud. Nah, dalam artian tegak ini apa? Ya pahanya itu lurus kenceng. Nah, pahanya itu lurus dari tidak bengkong seperti ini atau bahkan maju kayak wong ape push up. Nah, itu. Nah, bayangno wong ape push up iku lak padha. Wong push up kan wis karek. Nah, iku dak. Nah, itu seperti itu. Oke. Jadi posisi pahanya adalah vertikal, lurus. Nah, terus apakah pahanya boleh direnggangkan atau dirapatkan? Nah, itu pilihannya ada dua. Bisa direnggangkan, bisa
dirapatkan. Bisa dilihat di modulnya, contohnya itu adalah di nomor mana ini? Di poin D. Nah, pantat yang diangkat tegak lurus dengan lutut itu di poin C. Bisa dilihat di poin C sama pohon D. Oke, itu contohnya seperti itu. Nah, posisi tegak lurus. Nah, iki posisi tegak lurus ini yang menjadi tumpuan adalah apa? Tangan. Yang menjadi tumpuan adalah tangan. Makanya tangannya kudu bener-bener kuat. Kalau misalkan nggak kuat, wedi kejelungup aku. Nah, tapi untuk latihan, nah nanti bisa apa itu? Biasanya sing awake gede-gede iku wis iso praktek ngene iki langsung. Sing posturnya besar-besar itu biasanya tidak dia belum tahu teorinya ini tapi biasanya sudah praktek. Yang posturnya besar-besar, gede dhuwur wonge. Nah, nah itu posisinya sama di poin C sama D tadi. Nah, paha boleh direnggangkan dan boleh dirapatkan. Nah, itu bebas, bisa dipilih enak yang mana. Semuanya juga ada dasarnya. Kalau yang dikumpulkan, idza sajada ahadukum fala yaftarishu yadayhi iftirashal qalbi wal yadumma fakhidaihi. Jika salah satu dari kalian bersujud, maka jangan menghamparkan kedua tangannya seperti halnya anjing menggambarkan kedua kakinya, dan hendaklah ia mengumpulkan kedua pahanya. Berarti antara kanan dan kiri, paha kanan dan kiri dirapatkan. Itu sing rapet. Terus ada juga yang direnggangkan. Wa idza sajada farraja baina fakhidaihi ghairu hamilin batnahu ala syai'in min fakhidaihi. Dan di antara ketika beliau bersujud, maka merenggangkan di antara kedua pahanya tanpa menempelkan perut ke paha. Nah, ini perut ke paha juga tidak boleh. Bisa dibayangkan wong sujud sing koyok ngempet weteng loro. Nah, yang sujudnya itu nempel banget. Jadi antara perut dengan paha itu nempel. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya tadi posisi paha itu harus vertikal. Biar apa? Biar perutnya tidak nempel ke paha. Nah, itu. Masih mami ku sisa. Oke, itu ya. Terus selanjutnya meletakkan kedua telapak kaki dengan cara, nah ini kedua telapak kaki. Bisa dilihat telapak kaki itu ada yang satu, kedua telapak kaki dirapatkan. Ya, pertama kedua telapak kaki dirapatkan, rapat. Jadi posisi telapak kaki itu rapat. Terus yang kedua, kedua telapak kaki ditegakkan. Nah, posisi tegak itu berarti jari-jarinya itu benar-benar ditekuk full. Ya. Posisi jari-jari ditekuk full. Ora sing ditekuk cuma ditempel ning ngene lantai atau tidak. Jadi ditekuk full posisi jari-jarinya. Nah, di poin ketiga jari-jari kaki menekan ke lantai sehingga menghadap ke kiblat. Sehingga menghadap ke kiblat. Karena yang menjadi rukun di sini, nah, yang menjadi rukun di sini adalah batni rijlaihi, yaitu perut dari kedua kaki. Perut kedua kaki berarti ya ini jarinya. Nah, perbatasan antara telapak kaki dan jari. Nah, itu. Nah, itu sama itu praktek. Aja. Nah, ini sama itu praktek. Sing lanang praktek pisan. Ayo. Ayo head, head. Head, hadi. Hadi disandingna mbek Roziki. Nah. Ayo, Ci.
Ini karena pembahasannya sudah selesai. Nah, ayo hat Mas Imam praktek. Ayo Mas Imam. Nah, Mas Imam. Jadi saya geser ya, tak tak praktek nih dewi, kesuwen ya. Ah, posisinya seperti ini ya. Jadi, ah, pertama yang perlu diperhatikan adalah aku mau depan ini. Ada perintah ya. Nah, posisinya ketika mau sujud. Nah, posisi ketika mau sujud, Mbak Ahmed ya. Wes anak sing nomi. Posisinya ketika mau sujud itu ketika apa? Berdiri ya. Ketika berdiri. Nah, ketika berdiri nanti berarti pertama ini terlebih dahulu. Ya, lutut terlebih dahulu. Nah, posisi kaki langsung nekuk ngene. Nah, posisi kaki langsung nekuk seperti ini. Nah, kedua, bagaimana biar caranya paha ini lurus? Sampan papak nong ini dhisik plek. Nah, ojo sujud langsung. Rata-rata itu seperti itu. Saya pernah melihat Abi langsung sholat ketika sholat subuh jamaah dengan Abi di Ketintang itu sama. Abi itu sholat qobliyah ya. Tak perhatikan. Pingin tahu langsung ya. Pingin tahu langsung ya sholatnya beliau yang ngarang Kaifatus Sholi itu seperti apa. Saya perhatikan. Tak perhatikan bener-bener caranya seperti itu. Jadi setelah seperti ini tuh beliau nggak sujud langsung. Jadi notokno awak plek ini. Nah, ini ben lurus. Nah, itu terus itu baru sujud. Nah, itu caranya seperti itu. Saya sering melihat Abi itu ketika sholat setelah kajian. Kalau yang di Pujon itu biasanya setelah kajian duha subuh sampai jam 8 itu terus beliau Abi itu langsung duha. Nah, itu sholatnya juga sama. Tak perhatikan. Ya pengen tahu ya, sholatnya sing ngarang Kaifatus Sholi iku piye. Nah, itu modelnya seperti itu. Jadi pertama ketika plek seperti ini posisi kaki sudah langsung mapan. Oh gak kok wes ngene lagi dipapakno ngene enggak. Nah, ngoten ya. Nah, wes. Terus biar ini sejajar. Nah, caranya adalah dipapakne ngene dhisik. Coba wes sampean mapakne ngene dhisik. Dipapakne di apa itu dirasakan sudah lurus atau belum. Nah, ketika sudah lurus wes tinggal deprok tok ngene. Nah, berarti engkau wes gak leren gini enggak, tapi langsung deproknya ke bawah, bukan ke belakang gini enggak, tapi langsung ke bawah. Nah, itu caranya biar biar pahanya ini lurus. Nah, gitu, seperti itu. Nah, untuk yang laki-laki, posisi tangan kalau yang laki-laki posisi tangan dibuka seperti ini. Boleh dibuka ke samping atau boleh dibuka ke belakang. Nah, gini, yang penting tidak dihamparkan. Nah, ngoten, itu yang perempuan. Nah, sing cewek wis dipraktekne karo Umi langsung A1. Nah, itu contohnya wis A1 dan. Oke. Nah, terus ada posisi apa itu siku yang ditempelkan ke paha. Itu bagaimana? Berarti posisinya itu tangan nggak begitu dibuka. Nah, posisi tangan cuma segini dok. Nah, ini posisinya nempel ke paha. Cuman kalau nempel ke paha berarti tanganmu cuma di bawahnya dada. Nah, iya, posisi tangan di bawahnya dada. Tapi untuk afdolnya bagi yang laki-laki posisi tangan lebih disampingkan, dibuka, direnggangkan. Nah, itu untuk yang laki-laki. Nah, kalau yang perempuan kan memang harus ditutup rapat. Ya wis ngerti dewe. Ya, untuk yang perempuan wis rasa takok piye-piye. Wis takok piye-piye dan piye? Privat ning kamar. Nah, itu ya. Jadi untuk prosesnya sujud seperti itu.
Nah, enek sing protes, nek sujud jungkel bareng piye? Nah, jadi posisi pantat itu bener-bener di atas ya. Posisi pantat bener-bener di atas. Gak ada istilah sujud itu cuma ngene tok. Nah, ini gak ada. Nah, ya, posisi sujud pantat cuma seperti ini itu gak ada. Jadi bener-bener oh ini ngangkat. Nah, posisinya ngangkat seperti ini. Nah, itu posisi sujud yang benar. Insya Allah hadi ku ngerti. Biasanya awak-awak sing gede itu lebih gampang daripada sing kuru-kuru. Soalnya sing kuru-kuru itu ronda piye ya. Ngono hati ya. Hati guyu ya Allah. Nah, itu cara sujud yang sempurna yang seperti itu. Dalam artian di sini adalah sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah yang dirangkum oleh Abi berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Itu caranya sujud. Ya memang dari cara sholat di Kaifatus Sholi yang menurut saya sedikit perlu dipelajari itu adalah sujud. Karena apa? Kalau yang lain insya Allah itu gampang semuanya. Ya, di Kaifatus Sholi. Sing lain itu gampang. Pertama dari berdiri cuma disuruh merapatkan tok. Nah, cuma rapat itu kan gampang banget ya. Nah, terus cara takbir yang seperti ini itu gampang. Tapi kalau sujud ini yang agak susah. Karena apa? Ini yang harus berdiri. Nah, terus tangan menopang berat badan. Nah, ini gak kuat ya jungkel. Nah, itu seperti itu. Sudah. Semuanya mau praktek. Fafa. Oke, ini untuk gerakan sujudnya nanti kalau yang cewek sudah ya. Insya Allah sudah A1 sama Umi langsung. Untuk bacaan sujudnya, untuk bacaan di dalam sujud yang perlu diperhatikan di sini adalah pertama, tidak boleh membaca ayat Al-Qur'an ketika sujud. Nah, itu. Larangan dalam sujud di sini adalah dilarang membaca ayat Al-Qur'an di dalam sujud. Kalau berdoa itu boleh. Berdoa apapun itu boleh. Yang penting kalau diucapkan secara lafaz pakai bahasa Arab. Robbi zidni inna nas'aluka dan lain sebagainya. Robbi firli bla 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 itu boleh. Nah, tapi kalau ndungane pakai bahasa Indonesia itu sama seperti ngomong. Nah, itu ya. Jadi sujud adalah tempat berdoa, makanya itu cuman berdoanya harus pakai bahasa Arab. Nah, itu ya. Kalau misalkan pakai bahasa yang lain itu boleh, tapi pakai hati di dalam hati. Nah, itu kalau pakai bahasa lain. Tapi kalau pakai bahasa Arab itu wis inanas aluka ilman nafi'a rizqan thayyiban wasi'an mubarakan halalan thayyiban wis dilengkapno. Nah, Robbi zidni bla 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 bla. Nah, itu boleh. Itu untuk bacaan sujud. Bacaan sujudnya sama seperti yang di waktu rukuk kemarin, cuman di sini adalah subhana rabbiyal a'la. Kalau yang di rukuk kemarin adalah subhana rabbiyal azimi. Terus riwayatnya sama, ada yang subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Nah, itu juga boleh. Mau pakai itu. Nah, itu. Terus yang sujud yang panjang, doa sujud yang panjang seperti yang ada di tawajuhat, Allahumma ja'al fi qalbi nura, fi sam'i nura, fi basari nura, wa ayyami nura, tahti nura, wa ja'ali nura. Itu yang doa sujud yang panjang, versi panjang. Doa yang terakhir ini dibaca pada waktu sujud dalam sholat tahajud. Nah, apakah itu harus di sholat tahajud? Tidak, di sholat yang lain boleh. Bahkan ada satu kaidah, saya pernah mendengarkan dari salah satu ulama bahwa mengucapkan doa ini minimal adalah sekali dalam sehari.
Jadi Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa ayyamini nura wa tahti nura wa ja'alni nura. Ini silahkan dibaca minimal sehari sekali dalam sujud. Entah itu di dalam sholat apapun. Paling afdolnya dianjurkan di kitab ini, di Kaifatus Sholi ini adalah ketika sholat tahajud. Oke, seperti itu. Oke, wallahu a'lam bishawab. Untuk yang perempuan masih dilanjut ya, yang putra cukup sekian. Kita tutup bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah irhamna anta maulana. Allah Allah wa qabalna malana ghairuk. Allah Allah irhamna anta maulana. Allah Allah wa qabalna malana. Allah Allah irhamna anta maulana. Allah Allah wa qabalna malana ghairuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.